Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para pemirsa Riyadh TV, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita semua di pagi hari ini. Pertama-tama kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya yang begitu banyak, diantaranya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat diberikan hidayah di atas sunnah, dan masih banyak lagi. Karena sungguh mustahil di antara manusia untuk dapat menghitungnya. Wa in ta'undu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika engkau menghitung nikmatku, dan jika engkau menghitung nikmat Allah, niscaya pasti engkau tidak akan bisa menghitungnya. Kemudian tak lupa pula salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, qudwah hasanah umat ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya hingga hari kiamat kelak. Para pemirsa Riyadh TV yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa cintai, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 43, yang artinya mereka berkata, yaitu para penghuni surga, ya, segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini, dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberi kami petunjuk. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini menunjukkan betapa pentingnya hidayah dalam kehidupan kita, di mana dengan hidayah kita bisa merasakan nikmatnya agama Islam, bisa merasakan berada di atas sunnah, dan sampai-sampai seorang tabi'in mengatakan, yaitu Abul Aliyah rahimahullah, faqad an'amallahu alayya bi ni'matain la adri ayyuhuma afdal, an hadani lil Islam wa lam yaj'alni haruriyan. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memberiku dua nikmat, aku tak tahu mana dari keduanya yang lebih utama. Allah memberi hidayah kepadaku untuk memeluk agama Islam dan tidak menjadikanku sebagai golongan haruri, yaitu kelompok Khawarij. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mahal dari dunia dan seisinya.
hendaknya kita semua bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Karena banyak orang yang diberikan hidayah, tapi kebanyakan mereka tidak bersyukur. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sangat sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur. Ya, contohnya seorang sudah diberikan hidayah kepada Islam, ya, telah masuk ke dalam Islam, akan tetapi dia belum diberikan hidayah di dalam Islam. Sebab apa? Sebab ia tidak ingin belajar ilmu syar'i, ya, ilmu yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, tidak berusaha untuk memahami keduanya dengan pemahaman para sahabat juga. Ya, oleh karena itu, ya, para pemirsa Riyadh TV, ya, ketika ada suatu majelis ilmu, ya, yang diselenggarakan di suatu masjid dekat rumah, maka hadirlah. Jangan sampai kita berpas-malasan, ya, karena dengan menghadiri majelis ilmu kita bisa mendapatkan hidayah, ya. Maka oleh karena itu kita sangat berhajat pada hidayah Allah Subhanahu wa taala, ya. Minimal dalam sehari kita meminta hidayah kepada Allah sebanyak 17 kali dalam salat 5 waktu, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menjelaskan bagaimana cara seseorang mendapatkan hidayah. Di antaranya ayat yang pertama, yaitu beriman sesuai dengan keimanan para sahabat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jikalau mereka, yaitu ahlul kitab, beriman seperti keimanannya kalian, yaitu para sahabat, niscaya pasti mereka akan mendapatkan hidayah. Quran surah Al-Baqarah ayat 137. Syekh Sa'di rahimahullahu berkata ketika menafsirkan ayat tersebut, la sabila lahum ilal hidayah illa bil iman. Tidak ada jalan bagi mereka untuk mendapatkan hidayah kecuali dengan mengikuti keimanan para sahabat. Kemudian kiat yang kedua yaitu bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu syar'i. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, niscaya kami pasti berikan petunjuk kepada mereka untuk menuju jalan kami. Quran surah Al-Ankabut ayat 69. Dan juga di sini terdapat penjelasan dari Syekh Sa'di rahimahullah taala ketika menafsirkan ayat tersebut, dalla hadza ala anna man jadda wajtahada fi talabil ilmi syar'i fa innahu yasullahu minal hidayah wal ma'unah ala tahsili matlubihi umurun ilahiyyah kharijun min mudraki ijtihadih wa tayassara lahu amrul ilm fa inna talabal ilmi asy-syar'i minal jihad fi sabilillah bal huwa ahadu naw'il jihad. Ayat ini menunjukkan bahwasanya barang siapa yang berusaha dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu syar'i, maka ia akan mendapatkan berupa hidayah dari pertolongan Allah dalam meraih apa yang diinginkan, yaitu perkara-perkara ilahiyah, yang semua itu keluar dari kadar kesungguhannya dan juga dimudahkan baginya dalam memahami sebuah perkara ilmu. Karena menuntut ilmu syar'i itu merupakan jihad di jalan Allah, bahkan ia merupakan salah satu macam jihad. Kemudian kiat yang ketiga di antara kiat mendapatkan hidayah dengan mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Dan ikutilah ya Nabi Muhammad agar kalian mendapatkan petunjuk. Quran surah Al-A'raf ayat 158. Yang dimaksud dengan firman Allah sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya adalah tempuhlah jalannya dan ikutilah jejaknya agar kalian diberikan petunjuk ke jalan yang lurus.
Para pemirsa Riyadh TV yang semoga Allah Subhanahu wa taala cintai, sebagai orang biasa selalu meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sekalipun notabene-nya sebagai seorang nabi dan sebagai seorang rasul, bahkan Khalilullah, beliau selalu berdoa meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosannya. Di antara doa yang beliau diajarkan kepada kita yakni dalam hadis yang sahih, yaitu doa yang dibaca dalam qunut salat witir. Beliau bersabda, Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah, berikanlah hidayah kepadaku di dalam golongan orang-orang yang Engkau berikan hidayah. Juga doa sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, aku memohon padamu petunjuk, ketakwaan, penjagaan diri dari segala keburukan, dan kekayaan hati selalu merasa cukup dengan pemberianmu. Jadi marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta hidayah, dan jangan sampai setelah kita diberikan hidayah hati kita berpaling darinya. Ya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.